Ana adalah seorang istri yang tidak disukai suaminya. Menurut suaminya, Ana adalah ibu rumah tangga yang hanya bisa memasak. Sudah tinggal bersama selama 7 tahun pernikahan, seolah telah menghilangkan kesegaran serta gairah percintaan mereka dan hubungan mereka tidak semanis dulu. Ketika mereka berada di tempat tidur, pas suami lebih suka bermain dengan ponselnya daripada peduli pada anak. Kesenjangan antara keduanya pun semakin jauh, sehingga Ana tidak punya pilihan selain untuk mematikan lampu dan pergi tidur. Keesokan harinya Ana bangun di pagi hari membuatkan sarapan untuk suaminya. Ia berusaha menyelamatkan pernikahannya dari perpisahan, namun suaminya seakan enggan. Ia tidak menyukai masakan Ana yang sangat berminyak, sehingga tidak nafsu makan sama sekali. Bahkan suaminya memberi isyarat bahwa istrinya terlalu gemuk serta jelek, dan ia lebih memilih bermain dengan anjingnya daripada melihat Ana. Ana merasa sangat rendah diri. Ia juga mengalami pelecehan emosional oleh suaminya berkali-kali. Ana menunggu suaminya berangkat bekerja. Setelah itu ia mulai mencuci pakaian milik pak suami. Tiba-tiba sebuah helai terjatuh dari saku baju suaminya dan berlabel tulisan sebuah klub terukir di atasnya. Sekarang Ana menyadari mengapa suaminya tidak mau berbicara dengan dirinya lagi. Karena ternyata ia telah berselingkuh dengan wanita lain. Saat ini otak Ana langsung dipenuhi banyak pemikiran tidak masuk akal, emosinya yang sudah lama terpendam pun meledak. Setelah ia merasa tenang, Ana mengeluarkan sebuah kartu nama dari tasnya yang bertuliskan iklan sedot lemak. Kali ini Ana bertekad untuk memenangkan kembali kasih sayang dari suaminya. Dengan keberanian mengubah wajahnya, Ana pun mengikuti alamat yang tertera di kartu tersebut. Ana tiba di sebuah villa di pinggiran kota. Meski ia sedikit ragu, tapi Ana tidak bisa menahan diri untuk mengubah penampilan dirinya. Sebelum Ana sempat mengetuk pintu, tiba-tiba secara otomatis pintu itu pun terbuka. Ana segera disambut oleh wanita cantik serta seksi bernama Jenny. Bahkan sebelum Ana sempat mengatakan apapun, Jenny segera mengetahui apa yang Ana inginkan. Lalu ia mengundang Ana untuk masuk ke dalam ruangan. Terlihat ada beberapa toples aneh di atas meja. Namun yang menarik perhatian Ana adalah bak mandi berisi cairan berwarna merah di tengah ruang tamu. Jenny berkata bahwa bak mandi tersebut sudah berisi dengan solusi kecantikan ajaib dan cairan itu bisa mengubahnya menjadi apapun yang ia inginkan. Namun proses transformasi akan sangat menyakitkan, maka Ana harus berani mempertaruhkan nyawanya demi memenangkan hati suaminya kembali. Meskipun dengan resiko berat, Ana tetap menyanggupinya. Kemudian Ana menarik nafas dalam-dalam dan Jenny mencelupkannya ke dalam cairan tersebut. Jenny menggosok-gosok tubuh Ana di dalam air untuk mencairkan kelebihan lemak yang Ana miliki. Setelah sekitar 10 menit berlalu, beberapa gelembung muncul dari permukaan cairan merah itu. Kemudian Ana muncul ke permukaan air. Sekarang Ana telah kehilangan semua lemaknya dan memiliki wajah seperti bidadari. Ana langsung merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu ia menyentuh wajah kecilnya yang lembut serta cantik. Ana pun tak sabar untuk melihat dirinya di depan cermin. Ia begitu kagum melihat pinggang yang ramping serta kaki yang aduhai. Kini Ana benar-benar sudah berbeda dari Ana yang gendut dulu. Lalu Jenny memberinya sebotol ramuan konsentrat sebelum Ana pergi. Ia berkata jika Ana hanya perlu memberi seseorang setetes ramuan konsentrat ini untuk merubahnya menjadi cairan merah. Sekarang Ana menjadi pusat perhatian orang-orang setelah berubah menjadi wanita cantik. Hal ini adalah pertama kali dalam hidupnya ia begitu menikmati perhatian dari orang sekitar. Namun yang ingin Ana lakukan hanyalah pulang ke rumah untuk memberi suaminya kejutan. Tetapi di tengah perjalanan, ia bertemu dengan suaminya yang sedang berjalan-jalan bersama anjing mereka. Anjing itu mencium bau yang familiar dan berlari ke arah Ana. Namun suaminya tidak mengenali Ana yang kini semakin cantik. Pak suami segera menunjukkan pesona jantannya. Ia membuat lelucon yang lucu serta bualan romantis. Sebelum Ana sempat memberitahu bahwa ia adalah anak istrinya, sang suami dengan cepat menyerahkan kartu namanya dan meminta nomor telepon Ana. Akhirnya Ana menyadari bahwa suaminya adalah pria hidung belang dan kini Ana pun tidak ingin mengatakan apapun lagi padanya.
Ia kemudian mengambil kartu nama tersebut dan pergi dengan gaya yang elegan. Setelah itu Ana check-in di sebuah hotel. Ia menelpon suaminya dan memberitahu bahwa ia akan kembali ke rumah ibunya selama beberapa hari. Suaminya sudah tak peduli dengan perasaan Ana dan ingin segera menutup teleponnya. Ana kemudian melihat-lihat pesan Pak suami di ponselnya dan ia merasa sangat terzolimi. Ana menggunakan akun baru di mana sang suami kini mengajak Ana cantik untuk makan malam bersamanya. Ana tidak tahu apa yang ia rasakan kini. Ia melihat ramuan konsentrat di tangannya, lalu sebuah pikiran jahat pun muncul di benaknya. Ana ingin memberi suaminya pelajaran tentang rasa sakit sebuah pengkhianatan. Ana yang kini cantik adalah wanita berbadan gemuk kemarin. Ana sekarang menawan, langsing, serta glowing hingga suaminya pun tak mengenal Ana sedikit pun. Sang suami dengan berani mengundang Ana makan malam di rumah. Si hidung belang bahkan mengulurkan tangan agar bisa memeluk pinggangnya dan mengatakan jika ia sudah lama melajang. Pak suami lalu mempersilahkan Ana beristirahat di ruang tamu, sementara Pak suami tidak sabar untuk menunjukkan keahlian memasaknya. Ana memasuki kamar tidur saat Pak suami sedang memasak. Bantal lama Ana telah hilang dari tempat tidurnya. Kemudian ia melihat ke bawah ranjang di mana suaminya telah menyembunyikan semua barang-barang miliknya di bawah tempat tidur. Sikat gigi dan perlengkapan mandinya yang ia tinggalkan di kamar mandi pun semuanya sudah ditaruh ke dalam laci oleh suaminya. Ana benar-benar tidak percaya padahal dirinya hanya baru pergi kurang dari 1 hari. Suaminya telah memperlakukannya dengan sangat kejam. Ia sengaja menghapus semua jejak hidupnya dari rumah mereka. Ana merasa sakit hati terhadap pria yang telah berbagi ranjang dengannya selama bertahun-tahun. Anggur merah yang Ana gendut tidak pernah rasakan, namun kini dihidangkan kepada wanita asing yang baru saja dikenal oleh Pak suami. Ana sudah mempersiapkan diri untuk beraksi, sementara Pak suami terlihat sangat perhatian dan menatapnya dengan tatapan kotor. Ana tidak tahu mengapa ia berubah menjadi sosok yang tidak menyenangkan dan Ana hanya bisa berpura-pura tersenyum. Faktanya di dalam hatinya, ia sangat miris dan sakit hati. Ana teringat saat suaminya ketika hanya melihat ponsel ketika makan malam, bahkan tidak mau memandangnya, serta tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Dulu mereka sangat dekat ketika pertama kali pindah ke rumah baru dan Pak suami juga sangat mencintainya. Saat itu Ana menganggap ia adalah wanita yang paling bahagia di dunia. Di rumah itu mereka sering memasak bersama dan melakukan percakapan hangat tanpa henti. Pak suami bahkan selalu mengambilkan makanan saat mereka makan berdua. Namun setelah mereka menikah selama bertahun-tahun, suaminya mulai memperlakukan Ana dengan kekerasan emosional. Ia bahkan membenci Ana karena menjadi ibu rumah tangga yang hanya sibuk memasak saja. Kembali ke masa sekarang, Pak suami pingsan di atas meja. Ana ternyata memasukkan obat bius ke dalam anggur saat Pak suami tengah lengah. Seketika air mata Ana mengalir di pipinya, lalu ia mengeluarkan ramuan konsentrat dari tasnya. Telah disebutkan sebelumnya, siapapun yang ditetesi oleh ramuan tersebut, maka ia akan meleleh menjadi cairan merah. Ana memiliki kebencian di hatinya dan ingin melampiaskan semua penderitaan yang selama bertahun-tahun dipendamnya. Lalu ia membuka tutup botol ramuan itu dan perlahan mendekati suaminya. Ekspresi wajahnya menyiratkan sakit hati yang sangat mendalam. Namun setelah beberapa saat, Ana akhirnya memilih tidak menghabisi suaminya. Lalu cairan yang menetes di wajah suaminya adalah tetesan air mata Ana yang sudah putus asa. Ana kemudian melemparkan ramuan konsentrat ke tempat sampah, kemudian meninggalkan rumah yang telah memberinya begitu banyak kenangan. Ana memutuskan memulai kembali hidupnya dengan identitas baru untuk menikmati dunianya sendiri. Dan film pun udahan.